Bismillah, hai sahabat Pathers, aku Hana. Pada video kali ini, aku mau ngebahas tentang KBLI. Apa itu singkatan dari KBLI? KBLI singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan dan menetapkan lapangan usaha di Indonesia. Klasifikasi ini digunakan untuk keperluan penyelenggaraan statistik, administrasi perpajakan, kebijakan ekonomi, dan keperluan lainnya. Berikut adalah KBLI yang ada di perusahaan kami. Yang pertama ada 46100, perdagangan besar atas dasar balas jasa, fee atau kontrak. KBLI 46100 mencakup kegiatan perdagangan besar yang dilakukan atas dasar balas jasa, fee atau kontrak. Artinya, dalam kegiatan perdagangan ini, barang atau produk fisik tidak selalu diperdagangkan secara langsung. Transaksi lebih banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan kontrak atau biaya jasa yang disepakati. Contohnya, yang pertama ada agen komisi broker barang, yang kedua, perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain. Yang ketiga, melakukan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet. Yang keempat, agen yang terlibat dalam perdagangan bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil, dan barang setengah jadi. Yang kelima, agen yang terlibat dalam perdagangan bahan bakar, biji-bijian, logam, dan industri kimia, termasuk pupuk. Yang keenam, agen yang terlibat dalam perdagangan makanan, minuman, dan tembakau. Yang ketujuh, agen yang terlibat dalam perdagangan tekstil, pakaian, bulu, alas kaki, dan barang dari kulit. Yang kedelapan, agen yang terlibat dalam perdagangan kayu-kayuan dan bahan bangunan. Yang kesembilan, agen yang terlibat dalam perdagangan mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, dan pesawat. Yang ke-10, agen yang terlibat dalam perdagangan furnitur, barang keperluan rumah tangga, dan perangkat keras. Yang ke-11, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Yang ke-12, agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Kode yang kedua, 46511, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. KBLI 46511 mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. Contohnya, usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. Selanjutnya, 46512, perdagangan besar piranti lunak. KBLI 46512 mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak. Contohnya, usaha perdagangan besar software web, mobile, desktop, game, operating system, dan lainnya. Selanjutnya, 58200, penerbitan piranti lunak atau software, mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai atau bukan atas dasar pesanan, seperti sistem operasi, aplikasi bisnis, dan lainnya, dan video game untuk semua platform sistem operasi. Contohnya, usaha penerbitan software web, mobile, desktop, game, operating system, dan lainnya. Selanjutnya, 61100, aktivitas telekomunikasi dengan kabel. KBLI 61100 mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi, dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel, yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi, dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non-vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri, di mana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi.
termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan, dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga, dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa, termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti public switched telephone network, termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu, antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. Contohnya, usaha RT/RW-Net. Untuk selanjutnya, 62011, aktivitas pengembangan video game. KBLI 62011 mencakup kegiatan pengembangan video game seperti kegiatan desain konsep game, pengembangan piranti lunak video game, pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan dengan video game, pembuatan suara dan musik, pengujian video game, dan dukungan lainnya untuk video game. Contohnya, pengembangan Fatzu sebagai game kebun binatang yang interaktif. Untuk selanjutnya, 62012, aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet atau e-commerce. KBLI 62012 mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet atau e-commerce. Kegiatan meliputi konsultasi, analisis, dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet. Contohnya, konsultan e-commerce, analisa e-commerce, dan development e-commerce. Untuk selanjutnya, 62013, aktivitas pemrograman dan produksi konten media imersif. KBLI 62013, kelompok ini mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain, dan pemrograman dari sistem media imersif seperti VR atau AR atau MR. Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya, termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif, pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif. Contohnya, konsultan VR, AR, MR, 3D asset dan video 360, analisa VR, AR, MR, 3D asset, video 360, perancangan VR, AR, MR, 3D asset, video 360, development VR, AR, MR, 3D asset, video 360. Selanjutnya, kode 62015, aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial. KBLI 62015 mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau AI, termasuk subset dari AI seperti machine learning, natural language processing, expert system, dan subset AI lainnya. Contohnya, konsultan AI, ML, DL, NLP, dan IS, analisa AI, ML, DL, NLP, dan IS, perancangan AI, ML, DL, NLP, dan IS, development AI, ML, DL, NLP, dan IS. Untuk selanjutnya, 62019, aktivitas pemrograman komputer lainnya. KBLI 62019 mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain, dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya. Selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015, kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut, termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer, penulisan kode komputer,
yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan seperti piranti lunak sistem atau pemutakhiran dan perbaikan, piranti lunak aplikasi atau pemuktahiran dan perbaikan, basis data dan laman web, termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413. Contohnya, update software, monitoring software, upgrade environment, custom software. Untuk selanjutnya, 62024, aktivitas konsultasi dan perancangan Internet of Things atau IoT. KBLI 62024, kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan atau bukan siap pakai, dengan cara memodifikasi perangkat keras atau hardware yang sudah ada seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras hardware lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras hardware, IoT, dan atau perangkat lunak software yang tertanam di dalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip atau 26120 dan aktivitas penerbitan atau pengembangan perangkat lunak IoT seperti 58200 dan 62019. Contohnya, konsultan IoT, analisis IoT, perancangan IoT, dan development IoT. Untuk selanjutnya, 62090, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya. KBLI 62090 mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi atau setting up, personal komputer, dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Contohnya, setup server, instalasi software, setup infrastruktur, backup data, dan monitoring aplikasi. Selanjutnya, 63111, aktivitas pengolahan data. KBLI 63111 mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan, termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entry data dan kegiatan pengelolaan data besar atau big data. Contohnya, pengolahan data, pembuatan laporan, entry data, dan pengolahan big data. Untuk selanjutnya, 63122, portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersial. KBLI 63122 mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data atau database besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial. Pengoperasian platform digital dan atau situs atau portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan atau mediasi pemindahan kepemilikan barang atau jasa atau layanan lainnya melalui internet atau perangkat elektronik atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial atau profit yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs atau portal web
Dan platform digital yang bertujuan komersial atau profit merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti pengumpul pedagang atau marketplace, digital advertising, dan on-demand online service. Kelompok ini tidak mencakup finansial teknologi atau vintage peer-to-peer, lending, dan vintage jasa pembayaran. Contohnya, platform digital untuk komersial. Untuk selanjutnya, 74130, aktivitas desain komunikasi visual atau desain grafis. KBLI 74130 mencakup kegiatan penyediaan jasa desain komunikasi visual atau desain grafis secara manual maupun digital, serta statis atau tidak bergerak, maupun dinamis atau bergerak interaktif pada media cetak, layar, luring, daring, atau virtual yang berhubungan dengan pembuatan materi dengan fungsi identifikasi, informasi, dan persuasi yang diimplementasikan pada identitas jenama atau brand, logo, desain iklan, infografik, dan stasionerik. Pembuatan desain komunikasi berupa poster, brosur, buku, atau material tercetak lainnya. Untuk profil, situs web, aplikasi, media sosial, materi laporan, presentasi, dan desain material promosi lainnya. Desain kemasan atau packaging, terutama desain permukaan kemasan atau pada media 3 dimensi atau desain grafis lingkungan untuk papan pameran, display produk, papan promosi, penunjuk arah, sistem tanda, penanda bangunan atau retail, dan sebagainya. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyediaan jasa, pembuatan tulisan huruf, perancangan rupa huruf, dan pembuatan ilustrasi. Contohnya, pembuatan logo brosur flyer, pembuatan multimedia, pembuatan film pendek, pembuatan iklan produk, pembuatan animasi, dan motion graphic. Untuk selanjutnya, 78422, pelatihan kerja teknologi informasi dan komunikasi swasta. KBLI 78422 mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan atau keahlian dalam bidang networking, technical support, computer engineering, programming, multimedia, database, sistem analis, graphic design, office tools, animasi, artificial intelligence, IT governance, public relation, public speaking, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta. Contohnya, pembuatan pelatihan, training, workshop, seminar TI, dan pembuatan konten pembelajaran TI. Oke, mungkin cukup sampai di sini video mengenai KBLI di perusahaan PT FAT Sinergi Group. Terima kasih buat sahabat Fathers yang sudah mau menonton. Stay tune terus ya di channel FatForce. Terima kasih.